Gimana? Oke. Oke, baru lewat ini bagaimana apa bahasanya? Pembahasannya gini, Pak. Ini bahas Binasa? ah, Ya, pembahasannya oke. gini, Pak, tentang mati dan binasa. Oke, saya mau tanya apa matinya Yesus di tiang salib itu bagaimana? Ya karena kau sudah mati, karena manusia sudah mati, makanya dia perlu mati untuk mengalahkan kematian dengan kebangkitan. Oke, saya tanya lagi. Gini. Mm-mm. Ketika Yesus Kristus mengalahkan kematian dengan kebangkitan agar manusia diselamatkan lewat kebangkitan itu, orang Kristen mempercayai itu. Bagaimana dengan Islam untuk mengalahkan kematian itu karena dosa? Nih, temanya begini, Pak. Pertanyaan saya, mengapa Yesus mati dan bangkit dan dia bergelar juru selamat atau Al-Masih, tetapi Muhammad bergelar almarhum? Coba Bapak bisa jelaskan nggak? Kenapa Muhammad tidak berdaya mengalahkan kematian? Yes. Karena tidak bisa mengalahkan kematian, akhirnya mendapatkan almarhum. Manusia, semua manusia ya. Di Iya, Islam saya nanti juga Muhammad itu almarhumah. nabi. Kepercayaan umat Islam Muhammad itu nabi, bukan Tuhan. Berarti manusia biasa ya, bukan Tuhan ya. Kalau Tuhan pasti bisa dong mengalahkan kematian. Iya, memang tidak ada yang mengatakan Muhammad itu Tuhan. Berarti karena Yesus telah Kami bangkit tidak dan menyembah mengalahkan Muhammad. kematian. Kami ikut Oke. ajarannya Muhammad. Enggak, saya enggak tanya itu. Saya enggak mengikuti ajaran orang mati. Ya. Maka ketika Yesus berkata, "Aku ini anak Allah," Yesus berkata begini, Pak. "Aku ini adalah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, dia akan memiliki hidup yang kekal." Lalu orang Yahudi berkata begini, "Menurut kamu ini siapa? Apakah kamu hendak menyamakan diri dengan Abraham, bapak kami Abraham dan para nabi yang telah mati? Kok kamu berkata bahwa kamu ini bisa memberikan hidup kekal?" Lalu Yesus berkata, "Bapakmu Abraham telah melihat aku." Lalu orang Yahudi berkata, "Loh, usiamu belum 50 tahun, bagaimana mungkin kamu bisa bertemu dengan Abraham?" Dan Lalu sebentar Yesus dulu, berkata, saya tanya dulu Ibunda. Sebentar. Jangan nyerot Sebentar. dulu Ibunda. Jangan Sebentar. kasih kita Sebentar. sabar. Nah, Bapak nggak bisa menjawab kan kenapa Nabi Bapak bergelar almarhum? Karena Nabi Bapak sama kayak saya, cuma manusia, Pak. Iya, Kalau memang Tuhan, manusia. iya, makanya Yesus kami sembah sebagai Tunggu Tuhan. dulu. Karena Berarti dia sekarang saya turun tanya dari dulu. surga. Oke, saya sudah jawab kan memang manusia. Saya tanya Anda dulu, Nabi Tuhan Anda itu bagaimana? Tuhan Anda mati disalib, bukan pingin disalib. Ayo coba. Nah, Bapak Nah, enggak, ya kan? kok nah? Loh, dia bangkit nggak pada hari ketiga nggak menurut iman kami? Betul, dia Mengalahkan bangkit. kematian nggak? Mengalami, Nah, betul. Nah, makanya sebentar dulu, coba jangan dulu, kan bukakan ada Wahyu pertanyaannya 1. itu. Jangan ada Coba kelanjutannya. bukakan Jangan Wahyu dulu. 1. Jangan Sebentar, dulu. Kita selesaikan dulu pertanyaannya. bukakan Wahyu 1 ayat 8, lalu bacakan Wahyu 1 ayat 8 dan Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Bacakan sama saya. Oke, Wahyu 1 ayat Ayat yang 8. ke-8. Oke. Perkataan Yesus. Yesus Hah? berkata, "Aku adalah Alfa," ya kalau Bapak nggak ngerti, ya awal dan Omega, yang akhir, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ayat yang ke-17-nya. Sebentar RK. Jadi tadi Yesus berkata begini, Pak, setelah dia bangkit dari antara orang mati, dia menampakkan diri kepada Rasul Yohanes. Dan dia berkata begini, "Aku adalah yang awal dan yang akhir, firman Tuhan Allah, yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang, yang maha kuasa." Lalu kita baca apa perkataan Yesus, Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Sebentar dulu, jangan lebar-lebar dulu. Selesaikan dulu, Pak. Selesaikan dulu bacaan ini. Ketika Yesus sudah mengatakan, "Aku adalah Alfa dan Omega," maka di ayat yang ke-17, "Ketika aku melihat dia," Yohanes, "tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, 'Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir.'" Oke, betul. Dia sudah berkata, Yesus berkata awal dan akhir ya. Muhammad awal dan akhir enggak? Belum, jangan bahas Muhammad dulu, kita bahas Yesus dulu. Ya, lagi bahas Yesus, dia adalah awal dan akhir. Muhammad awal dan akhir enggak? Begitu dia mati, kenapa dunia ini tidak berakhir?
Dia hidup juga, Dia kenapa mati tidak dalam berakhir? kematiannya. Ya kan? Kenapa tidak berakhir semuanya? Kalau benar dia akhir, seharusnya kalau yang terakhir datang, dia yang mengakhiri. Yang Loh, awal dan yang akhir. Di dalam Yesus iman, mati. saya tanya Pak, di dalam iman Islammu nanti siapa nabi yang akan datang di akhir zaman? Muhammad. Kepercayaan kita beda. Bukan. Apa kalian Bukankah- percaya Isa? Kalau bukankah di dalam iman agama Islam, saya, Isa, agamanya Pak, Nabi bukankah Isa yang iman akan Islammu turun ke dunia. berkata, Bukan Yesus. Bukankah iman Islammu berkata nabi terakhir yang akan datang adalah Isa Al-Masih yang akan datang menjadi hakim yang adil, hakaman muksitan, ya apa tidak? Nabi Isa, bukan kepercayaannya Yesus, bukan. Berarti pemahaman Bukan, kita saya beda. tanya. Kita bakalan bisa ketemu. Kamu kan tadi berkata, siapa yang awal dan yang akhir? Bukankah di dalam iman Islammu Isa Al-Masih nanti akan datang di akhir zaman menjadi pengetahuan tentang akhir zaman dan dia akan menjadi hakim yang adil. Betul nggak Isa Al-Masih akan datang kembali? Sebentar, saya tanya yang logika dulu lah. Sebentar Nah, dulu, ini Bunda. logika, Anda nak masuk logika gimana? Mantuk, jangan Isyana dulu. Saya mendasar saja. Ibu punya orang tua tidak? Saya tanya yang Enggak, mendasar Pak, dulu. saya lahir dari batu. Ah, yakin ada yang lahir dari batu? Tuhan Yesus saja lahir dari rahim seorang ibu. Iya, bukan dari batu kan, Pak? Bukan. Punya orang tua enggak? Terus, Sudah meninggal apa masih hidup? ya batu nggak bisa mati, batu nggak bisa beranak, Pak. Jangan berbelit-belit, kita berdebat di Kita sini. berbelit-belit, Pak. Memang batu tidak bisa mati, batu tidak bisa beranak. Betul, orang tua. Kamu punya orang tua tidak? Kenapa mau ngamuk, Pak? Kayak mau pukul orang aja. Tidak. Punya orang tua tidak? Mau gini, Pak. Kita di sini mau berdebat apa mau saling caci? Ayo. Saya tidak mencaci. Memang saya bilang benar nggak? Batu tidak bisa mati, batu tidak bisa diperanakan. Karena batu adalah benda mati, betul? Betul. 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 Batu tidak bisa diperanakan, betul tak? Jadi macam anak TK jadinya bahas Macam mana batu. pula kalau Di sini kita awal bahas batu. antara kamu punya keluarga yang sudah meninggal belum? Ada. Iya, karena batu nggak bisa mati, betul. Jangan sudah. Benar nggak batu nggak bisa mati? Sejak kapan batu bisa hidup? Ya memang batu nggak bisa hidup. Kalau batu nggak bisa hidup, bagaimana batu bisa mengampuni dosa? Sejak kapan batu hidup? Kalau batu nggak bisa hidup, kenapa batu bisa mengampuni dosa? Sebentar. Saya juga dari tadi bilang sebentar. Batu mana yang bisa menghapuskan dosa? Ayo. Oh, batu mana yang bisa menghapus dosa? Betul kan? Oke, kau bilang batu. De. Baca sendiri. Bacakan, saya tidak pegang apa-apa. Bacakan buat saya. Bacakan dulu. Baca. Ada batunya di situ? Kalau rukun aswad itu batu enggak? Ada batunya di situ? Iya, rukun aswad itu batu enggak? Ada batu yang disebut di Ya, situ. yang saya Jangan tanya, tetapkan rukun masing. aswad itu batu enggak? Jangan kau ini. Rukun aswad itu ada batu enggak? Tapi tidak disebut batu, bukan? Nih. Mana rukun aswad, Pak? Ini apa nih, Pak? Yang gambarnya ini, Pak. Gambarnya ini, Pak. Nah, ini saya tunjukkan. Ini apa, Pak? Jangan berpanjang lebar ke sana Saya tidak kemari. berpanjang lebar, Pak. Ini apa, Pak? Ini apa, Pak? Ini apa, Pak? Itu ada maknanya. Iya, ini rukun aswad nggak? Ini apa, Pak? Itu Hajar Aswad. Iya. Ini batu nggak, Pak? Hajar Aswad beda dengan batu. Jadi namanya batu apa ini, Pak? Hajar Aswad. Iya. Pak, hajar itu artinya apa Pak? Hajar. Hajar kepala
kepalamu, itu artinya. Oh, kok hajar kepalamu? Iya, Hajar itu kan saya artinya hajar batu. kepalamu. Kenapa berpanjang lebar? makanya Di sini Bapak kita belajar bahas bahasa mati dan binasa. Hajar itu artinya batu, aswat itu artinya hitam, hajar aswat artinya batu hitam. Kok hajar artinya hajar kepalamu? Gimana sih nih? Wah, emosi jiwa nih, nggak tahu apa-apa tentang agamanya, emosi jiwa. Makanya Pak, Bapak ini kebanyakan sehari 5 kali menjedot-jedotkan kepala ke tanah, jadi geger otak. Jangan terlalu sering Pak, membenturkan kepala ke tanah. Ya, kok kata hajar artinya apa? Hajar kepalamu. Sekarang kita bahas antara mati dan binasa. Kenapa? Kalian melebar-melebar. Coba, ayo kita bahas. Iya. Betul kan? Hajar artinya bukan batu hitam. Pak, hajar itu artinya batu Pak, aswat itu hitam. Hajar aswat itu artinya batu hitam. Batu hitam. Suka hajar kok hajar kepalamu. Itu Pak, makanya Bapak jangan seling menghajarkan kepala Bapak ke tanah. Sehari 5 kali dibenturin ke tanah tuh, kepalanya jadi koplak. Bu Sofi, tahan Bu Sofi. Dia jangan sampai dia banting depo HP. Tahan Bu Sofi. Jangan dibanting HP-nya Pak. Emang emosi jiwa kalau ngomong sama kita ya. Soalnya terlalu banyak logika. Mana Pak? Sehat Pak? Coba tadi Wahyu 1 ayat 17-18 tadi belum dibacakan penuh RK. Oke. Ayat 18-nya, dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Lihat ini Pak, Yesus berkata begini, akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, tapi lihatlah sekarang aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang kunci maut dan segala kerajaan maut. Jadi yang bisa mengeluarkan kita dari kerajaan neraka adalah Yesus. Yang dikatakan Yesus dan 7 perkataan Yesus di tiang salib itu apa? Coba. Jangan kemana-mana, Bapak bahas ini dulu. Yesus berkata, akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Yang awal dan yang akhir dan yang hidup, itu kan gelar daripada Allahmu, betul? Betul. Iya, ya sudah, berarti Yesus Tuhan, Pak. Makanya Sama saja manusia sudah hidup. Yang Makanya mati dia itu membuktikan. apa? Makanya dia membuktikan ini. Kalau gue cuman manusia biasa, sama seperti almarhum baginda Rasul Muhammad, ya mati. 3 Saya hari juga ditunggu nggak saya juga bangkit. hidup di dalam Al-Quran itu hidup. Yang mati Tunjukkan itu sama saya, jasadnya, Pak Salim itu tidak rohnya mati. tetap hidup. Tunjukkan sama saya. Saya nggak tanya itu. Yang saya tanya, oke, sekarang saya tunjukkan sama saya 1 orang di dalam Quranmu yang telah bangkit dari antara orang mati. Yang bisa mengalahkan kematian. Siapa, Pak? Satu aja. Oke, saya memang tidak ada yang hidup. Ya, Tidak ada yang hidup. Muhammad gelarnya almarhum nggak, Pak? sebentar saya tanya. Baginda Rasul gelarnya almarhum nggak? Sekian banyak orang Kristen, apakah pernah Nggak, ada yang kembali? saya tanya. Baginda Anda yang Anda muliakan tuh bergelar almarhum tidak? Almarhum sudah mati. Ya sudah selesai, Pak. Pak, Bapak tahu nggak arti kata mati apa? Arti kata mati itu bahasa Ibraninya mot, tamot. Kalau Bapak lihat sinetron nih, misalnya sinetron di Indonesia nih, anak yang terhilang atau mantuku adalah mantan mantuku adalah istriku, gitu ya. Atau misalnya kugauli babuku di ranjang istriku. Sinetron-sinetron itu. Sebentar, saya mau tanya dulu. Sebentar dulu. Bentar. Kalau Bapak lihat sebentar, Pak, arti kata tamat ini, arti kata maut ini, ketika Bapak lihat judul sinetron, tiba-tiba di belakangnya ada tulisan tamat. Lah, itu tamot, Pak. Artinya berakhir. Nah, berarti Nabi Anda Isa sudah saja bilang aku awal dan aku akhir, ya kan? Ya Allah. Iya, itu kan gelar Allah. Yang Dia artinya hidup. itu gelar Allah bukan? Dia mati, Dia hidup. ya, dia hidup. Amin. Oke? Amin. Sebentar. Di dalam Alkitab kalian kan begitu. Bahasanya. Iya, makanya di dalam hadismu dikatakan begini ketika Muhammad mati. Kamu punya hadisnya nggak, RK?
Waduh. Barang siapa menyembah Muhammad, ketahuilah dia telah mati. Makanya baginda nabimu itu meninggal hari Senin baru dikubur Rebo. Karena Umar dan Abu Bakar pada waktu itu tidak percaya kalau baginda makanya nggak Hidupnya disembah. Isa, hidup Yesus yang kedua kalinya untuk apa? Loh, karena dia mengalahkan kematian, maka dikatakan karena begini Pak, dalam persekutuan dengan Adam yang pertama, tadi kan saya jelaskan panjang lebar, mungkin Bapak tadi masuknya telat ya. Saya Terlalu jelaskan panjang terlambat. lebar iya, dari mana asalnya kematian? Bersekutuan dengan Adam yang pertama, kalau kita hanya dilahirkan dari manusia biasa, kita akan mati Pak seperti Adam yang pertama. Tapi ketika kita dilahirkan kembali sama seperti Yesus yang lahir, diperanakkan bukan dari keinginan jasmani laki-laki dan perempuan, melainkan dari janji, dari roh. Maka ketika kita dilahirkan kembali, di dalam persekutuan kita dengan Yesus Kristus, kita juga akan memperoleh hidup yang kekal. Makanya tadi Yesus berkata, kalau ini adalah roti hidup yang turun dari barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal di dalam dirinya. Lalu orang Yahudi berkata, loh, dengan siapakah engkau hendak menyamakan dirimu? Apakah Yakin kalian itu Abraham dan akan para nabi mengikuti yang Yesus? mati? Yakin Kak Kristen mengikuti Yesus? Yakin lah Pak. Yakin? Adakah orang yang mati dari Kristen kembali? Yakin saya Pak. Lebih yakin saya ikut Yesus. Adakah orang Kristen yang kembali hidup memberitahu kalian ikut Yesus benar ini ajarannya Yesus? Pak. Ada nggak yang kembali dari Kristen? Bukti adanya gereja itu sudah membuktikan dia bangkit, Pak. Yes. Ya, Bapak baca di dalam Alkitab, makanya Bapak nggak pernah baca kitab Taurat sih. Bapak baca kitab Taurat nggak? Kalian ikut Taurat apa ikut Yesus? Loh, Alkitab kami tuh Taurat, Mazmur, Injil, itu semua kitab kami. Kami tuh ahli kitab. Makanya nggak pernah baca Alkitab ya Bapak ya? Alkitab itu ada namanya perjanjian lama Pak. Itu bukunya orang Yahudi. Kitab Taurat Musa, kitab para nabi, kitab Mazmur, baca. Bahwa Mesias itu akan datang dan dengan kematiannya akan menjadi penebusan dosa bagi kita. Itu sudah dinubuatkan. Lalu pada hari ketiga dia akan dibangkitkan. Itu semuanya ada Pak di dalam kitab Taurat Musa dan di kitab para nabi. Ya, janji Dia tahu mengenai tapi dia nggak pernah baca. iya, kamu Kalian sendiri aja tidak jadi ikut susah. Taurat. Kamu nggak pernah baca kitab Taurat Musa sih, jadi susah kita jelasin. Dia hanya bilang kami beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, tetapi nggak pernah baca, ya sama aja. Gimana Pak nggak pernah baca kitab sebelumnya? Makanya tadi kita tuh agak ngotot menjelaskan sama Bapak. Bapak itu nggak bisa ngerti-ngerti. Kenapa Yesus itu harus datang sebagai manusia dan mati menebus dosa? Karena Bapak nggak pernah baca kitab Taurat Musa dan kitab para nabi. Itu problemnya Pak. Makanya penjelasannya tuh saya kalau ngomong panjang melebar. Kenapa? Karena Bapak nggak pernah membaca kitab Taurat Musa, kitab Mazmur, dan kitab para nabi. Itu problemnya. Karena ada di situ semua nubuatannya Pak. Kalau pemahaman kita itu berbeda Ibunda. Jadi Loh, jangan disamakan. Di Loh, agak ajaran beda Kristen, gimana? Yesus itu mati, ya kan? Hidup kembali, betul? Amin. Betul. Nah, tapi di dalam ajaran Islam, jangan dulu. Di dalam ajaran Islam, Nabi Isa tidak pernah mati. Ya udah, derita kamu Pak, urusan kamu Pak. Tidak pernah mati. Saya juga nggak mau tahu, biar kalau Oke, nggak mati. saya ya tanya udah. Pak, saya tanya. Mengapa Isa Al-Masih, oke saya tanya, mengapa Isa Al-Masih begitu istimewa? Kelahirannya tidak seperti Nabi Bapak, yaitu berasal dari air mani hina. Kemudian dia juga tidak pernah mengalami kematian, artinya dia hidup kekal selama-lamanya. Mengapa kalau Isa Al-Masih hanya manusia biasa, kelahirannya tidak melalui air mani hina dan juga dia tidak mengalami kematian seperti manusia? Padahal kalau manusia itu fitrahnya adalah innalillahi wa innalillahi rojiun. Debu kembali ke debu, tanah kembali ke tanah. Itulah sebabnya Yesus Di berkata dalam begini. Al-Quran, Sebentar, Isa Pak. itu Sebentar, tetap sebentar. Nabi, bukan Tuhan. Sebentar. Loh, justru membuktikan itu Tuhan karena dia nggak pernah mati. Bukankah gelar Allahmu adalah yang maha hidup dan tidak pernah mati? Al-Hayu. Makanya kalian mencari-cari di mana Isa akan mati. Makanya para ulama mengatakan nanti kalau datang kedua kali dia Tuhan akan tidak mati. mungkin turun ke dunia untuk merendahkan dirinya sebagai manusia.
Lah Tidak itu mungkin. derita kamu, Pak. Tetapi Alkitab mengatakan, bukakan Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11. Di dalam Alkitab itu banyak perkataan Matius, Markus, Paulus, banyak kan narasi. Berdasarkan kesaksian, Pak, daripada tiba-tiba keluar dari gua lalu bilang itu kan nggak mungkin. Itu kesaksian para rasul yang menyaksikan kematian dan kebangkitan Yesus, bukan berasal dari perenungan di bawah gua, Pak. Enggak. Bukan Sejak seperti kapan nabi dari Matius dalam itu jadi gua. rasul? Coba Bukan dapat tunjukkan. wahyu. Kapan diangkat jadi rasul Matius? Paulus kapan dijadikan rasul? Iya, ada Pak, baca. Yesus memilih ke-12 rasulnya. Termasuk Matius, Bapak Pak. baca. Bapak baca di dalam Yohanes, di dalam kitab Matius, dia memilih ke-12 rasul-rasulnya. Yesus berkata, pergi, beritakan kepadamu diberikan kunci-kunci kerajaan surga. Ya, ajarlah mereka, yaitu ajarlah kita nih Pak, gereja Tuhan, untuk diajar oleh para rasul itu. Ada Pak banyak, jangan ke sana dulu. Bapak nih pemikirannya loncat-loncat sih. Saya tanya dulu Pak, kenapa Nabi Bapak bergelar almarhum? Sedangkan Isa bergelar almasih alias tidak pernah mati. Kenapa Isa nggak pernah mati, tetapi Nabi Anda kok mati kalau sama-sama manusia? Sama-sama Nabi Isa sama Muhammad. Iya, Bukan kenapa Isa Tuhan. kok? Kami tidak percaya Isa itu Tuhan, tapi Nah, Nabi. itu terserah Bapak. Pertanyaan saya yang harus Bapak jawab Berarti adalah keyakinan kenapa? kita beda. Tuhan itu kita itu beda, geng. Saya tanya, Jangan Pak. samakan. Saya tanya. Menurut Ah. surat 32 ayat 7 dan 8 Nabi mulai Tuhan Anda sama Tuhan saya sama tidak? Lo beda, Tuhanmu Allah yang nggak pernah ada. Kalau Tuhan saya Yahweh. Beda. Kalau beda, kenapa matahari itu cuma satu? Ada Tuhannya Nabi orang Kristen, orang Hindu, Karena- orang Buddha, orang ini. Oke, Kenapa saya matahari itu katakan cuma sama Bapak, satu? mengapa Tuhan kita Kenapa berbeda? tidak 5 sekalian? Mengapa Tuhan kita berbeda ya Pak? Karena Bapak di dalam Quran itu ada 7 bumi Pak. Bapak tinggal di bumi datar yang berbeda dengan kita. Saya jawab, RK aku sebenarnya udah mau pergi ya bentar lagi. Oke, Aku siap. jawab sekilas ya. Langsung babat aja, langsung jangan lama-lama, langsung tek gitu biar dia ini. Iya, jadi makanya kan Bapak Bisma jadi lupa. Dia loncat-loncat sih jadinya ya. Bapak itu tidak menjawab pertanyaan saya kenapa Isa Al-Masih kalau manusia dia tidak mati. Sedangkan Saya Yesus- suruh ibu berpikir, coba pelajari dengan jelas, Saya dengan suruh teliti. kamu Pelajari berpikir. betul-betul. Makanya Yesus itu Yesus berkata begini Pak. Dia sudah ada sejak sebelum dunia dijadikan. Ya, itu perkataan Yesus. Lalu saya berpikir kalau dia manusia biasa, masa dia berkata sudah ada sejak sebelum dunia dijadikan? Oke, Yesus kalau berkata, kalau "Akulah Yesus kebangkitan betul dan dia hidup sebelum yang ciptakan Nabi Adam siapa? Yesus. Berbuat dosa. Kenapa tidak dibinasakan kalau dia berbuat dosa dari awalnya? Binasa. Nah, makanya Bapak baca kitab Taurat Musa. Inilah susahnya saya menjelaskan orang yang gak pernah baca kitab. Di dalam Taurat Musa, Pak, Adam itu harus mati. Adam itu tidak mati saat itu juga karena Adam yang dijadikan kurban. Yang mati menggerakkan Adam. Bapak baca Kejadian 3 ayat Baik itu 21. ajaran itu tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan dosanya dia sendiri. Tidak ada. Nabi tidak Makanya bisa Bapak menghentikan kitab dosa Muhammad. umatnya. Tidak Bapak bisa. baca kitab Musa. Itulah sebabnya Bapak nggak pernah baca kitab Taurat. Untuk menebus dosa orang Israel itu setahun sekali harus membawa anak domba ke Yerusalem. Kita Dan disuruh meletakkan sebentar Pak kita Salim, itu sebentar. ikut Anda sama kan Nabi bicara Musa. perbedaan. Tolong Itu di-mute ke dulu. semuanya. Saya jelaskan ya Pak. Bapak ada kitab Ahmad pasal 1 sampai dengan 7. Itu kitab yang ditulis oleh Nabi Musa. Di situ dikatakan orang Israel berdosa. Dia harus membawa domba ke bait suci di Yerusalem. Dan domba itu akan disembelih menjadi pengganti bagi dosanya. Maka domba itu yang mati bagi dia.
Kenapa? Karena di Taman di Eden ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Tuhan membunuh binatang untuk menggantikan dosa Adam supaya Adam tidak mati saat itu juga, maka harus ada yang mati menggantikan Adam. Itulah sebabnya Kain dan Habil mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Maka Kain itu persembahannya di dalam Quranmu ditolak oleh Tuhan. Tapi Habil persembahannya diterima. Kenapa? Kenapa persembahan Qabil ditolak dan persembahan itu merupakan tipologi Yesus Kristus Sang Mesias yang akan datang menjadi korban berdosa. Maka di ayat terakhir, Yahya Pembaptis berkata, inilah anak domba Allah yang menghapus sebab kitab Injil. Kitab Taurat Musa, kitab Mazmurnya Daud, nggak pernah baca kitab para nabi, maka Bapak itu nggak mudeng-mudeng saya jelasin sampai yang bukan Pak. Saya penuh dengan muncratan air liur saya, Bapak juga nggak mudah. Ini bahasa semua ya saya. Lihat, dia lagi ngomong sendiri itu. Pak, kenapa merah ya, Pak? Biar ibu sampai jungkir balik penjelasannya, tidak bakalan masuk. Iya, biar sampai jungkir bagaimanapun saya tidak akan sujud kepada batu, Pak. Ya, yang jelas Pak, saya lebih percaya Bapak mengutus firman anaknya ke dalam dunia untuk menebus saya daripada dalam hadismu Allah mengutus batu. Coba tunjukkan. Ntar gue minta tuh ayatnya tuh Allah mengutus batu ya RK. Ya. DM dong gue DM. Oh, oke. Nih Pak, kami itu lebih percaya seperti ini Pak. Allah mengutus firman-Nya ke dalam dunia daripada mengutus batu Pak. Ya. Saking bodohnya ahli itu, ya bunuh diri. Bodohnya gua nggak bisa mikir tuh sampai Allah mengutus batu ke dunia Pak. Yesus dibunuh untuk menebus dosa umatnya yang paling bodoh. Mengutus batu ini otak gak nyampe Pak. Yesus angkit pada ketika hidup Pak, dia tidak mati seperti almarhum baginda Anda. Pak, dari Ibnu Betul, dia hidup. Baca nih, saya nggak punya banyak waktu nih, waktu saya cuma tinggal 5 menit lagi dari nih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, mengejar Aswad. Demi Allah, Allah mengutus batu tersebut pada hari kiamat dan ia memiliki 2 mata, bisa melihat batunya. Bisa berbicara dan akan menjadi saksi yang benar. Coba hadis Tirmidzi Pak 961 Ibnu Majah. Coba aku mau screenshot dulu Sunan Ibnu Majah berapa coba? Oke. Sama Ahmad apa? Coba ke kanan dikit. Oke, ya coba. Masa Allah mengutus batu Pak untuk menghapus dosa, gimana itu Pak menurut Bapak? Mikmu Batu Pak. ginjal. Batu ginjal. Nah, kayak gini Pak, batu ini Pak, kayak gini Pak. Kalau mute berarti nggak bisa ngomong Pak. Nah, kecuali ada mic Pak, baru bisa ngomong Pak. Bapak suaranya nggak kedengaran walaupun ngoceh karena di mute. Sportif dong, jangan kalian aja pengen didengar. Bukan sepoltif, bukan. Coba Pak, mengapa Allah mau mengutus batu untuk menghapus dosa? Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Tapi Ya kan? Sementara sekelas Yesus kalian saja, Lalu saya tanya. kalian percaya. Oke, tadi Bapak mengatakan apa yang tidak mungkin bagi Allah. Sekarang saya tanya, mungkin nggak Allah turun menjadi manusia dan menebus dosa kita menjadi Al-Masih atau Juru Selamat?
Tidak mungkin. Jadi kalau Tadi katanya apa yang tidak mungkin bagi Allah. Pak Salim nih otaknya agak koplak ya. Tadi Bapak berkata apa yang tidak mungkin? Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Allah bisa mengirim batu menjadi penebus dosa. Pertanyaan saya, mungkin nggak Allah jadi manusia untuk menebus dosa kita? Bapak bilang tidak mungkin. Ini kan koplak, Pak. aduh Pak. Sementara kalian percaya Yesus itu Tuhan. Kenapa dia mengirim batu? Kalian kan percaya Yesus itu Tuhan. Bukan, saya tanya, untuk apa Allah mau mengutus batu menjadi penebus dosa? Tadi loh, di sengaja tadi loh Kak, di hadis tadi. Aku akan mengutus batu pada hari kiamat untuk Hajar Aswad, batu hitam untuk menebus dosa. Untuk apa Allah mau mengutus batu, Pak? Mengapa kamu dijadikan penyembah batu sehingga kamu sehari 5 kali sujud kepada batu hitam dan mencium-cium batu hitam? Kalau menurut pandangan kalian kan itu beda sama pandangan Islam. Lah katanya tadi Bapak berkata, Allah itu satu nggak Bu Sopi? Satu. Kalau Allahnya ada banyak, mataharinya kenapa nggak 5? Saya tanya sama Bapak, matahari yang buka cabang di mana-mana udah tutup Pak sekarang Pak. Udah nggak bisa jawab dia. Udah begini aja Pak Salim, Anda dan saya renungkan, nanti pembicaraan kita lanjutkan ya. Mengapa Isa tidak mati dan dia bergelar Al-Masih atau Juru Selamat, sedangkan Muhammad bergelar Almarhum dan masih Anda doakan untuk selamat? Saya ulangi, PR Anda Pak Salim, saya akan off, saya harus pergi. Mengapa Isa tidak mati dan dia bergelar Juru Selamat atau Al-Masih, sedangkan Nabi Anda mati bergelar Almarhum dan masih didoakan untuk bisa selamat? Itu PR Bapak besok.